Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk hari ini, tema renungan kita adalah berbahagialah. Pembacaan firman diambil dari Matius 5, dimulai dari ayat 3 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudara bisa merenungkannya. Saya akan membacakannya. Khotbah di bukit, Matius 5, dimulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenarannya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara yang kekasih, hanya yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah Anda sesungguhnya ingin untuk berbahagia? Jangan-jangan Anda hanya berkeinginan saja ya. Hanya untuk berkeinginan saja untuk bahagia. Tetapi usaha-usaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu Anda justru tidak mau untuk berusaha. Maunya yang instan-instan saja. Yakni bahagia itu ya datang sendirilah, secara otomatis tanpa diperjuangkan. Itu keinginan kita. Oh, itu salah berpikir Anda di situ. Anda sedang bermimpi ya jika Anda mengartikan kebahagiaan itu datangnya seperti itu. Contohnya tadi di ayat pembacaan kita pada Matius 5 ayat 9 dikatakan di situ dengan jelas, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau sudah menjadi anak-anak Allah, ya tidak berbeda dengan bagaimana kita menjadi anak-anak dari orang tua kita. Otomatis kita nanti akan menjadi pewaris tahta, pewaris harta dan kekayaan dari orang tua kita. Begitu juga orang yang sudah disebutkan Tuhan menjadi anak-anaknya, berarti kita menjadi pewaris dari harta surga. Wah, betapa bahagianya kita kan. Sungguh akan berbahagia. Tetapi untuk menjadi anak-anak Allah kan itu kan perlu perjuangan. Perlu yang namanya memikul salib. Ada bayar
harga yang harus kita bayar. Tidak semata-mata karena Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita, lantas kita otomatis menjadi anak-anak Allah, sementara perbuatan kita tetap adalah anak-anak dosa, anak-anak duniawi. Itu maksudnya. Jadi mesti ada perjuangannya, baru disebut anak-anak Allah. Lalu bahagia itu kita peroleh, ya. Jadi nggak segampang itu. Bahagia itu sebenarnya ya tidak terlalu sulit. Artinya kalau kita berpikir positif kepada Tuhan, ya, dan kita menerima pertolongan atau minta pertolongan dari Roh Kudus, bahagia itu menjadi sederhana, menjadi mudah, menjadi murah, menjadi ringan, dan tak perlu harus kaya dulu. Pengertian sederhana di sini, ya, sebenarnya yang ribet itu adalah analisa dan cara berpikir kita, ya. Karena kita biasanya, ya, semua serba dianalisa. Bahkan firman Tuhan sekalipun, ya, sering kita analisa. Tidak masuk akal katanya. Lah, kan firman Tuhan itu kan udah jelas dikatakan melampaui segala akal manusia. Nah, jadi kalau masuk akal aja, itu berarti bukan firman Tuhan itu namanya. Itu adalah kemampuan berpikir manusia, ya. Jadi janganlah pernah menganalisa, mengkritisi yang namanya firman Tuhan. Karena kenapa? Pikiran Tuhan kan udah dituangkan di dalam firman Tuhan itu, ya. Sementara pikiran Tuhan katanya kan seperti tingginya langit, ya, dengan bumi. Itulah tingginya pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Jadi tidak sanggup pikiran kita ini untuk menganalisa, ya, atau untuk mengkritisinya. Apakah kita memang seorang penasihat dari Tuhan, makanya kita mampu mengkritisi, berani kita mengkritisi firman Tuhan? Kalau kita melakukan itu, ya jangan-jangan nanti ya kita bisa saja menjadi stroke. Kenapa? Tidak akan pernah bisa terjadi apa yang kita pikirkan yang ada di firman Tuhan. Justru kita sebetulnya yang harus menyesuaikan diri, ya, dengan pikiran Tuhan yang sudah dituangkan di dalam firman Tuhan itu. Itulah isi hati Tuhan yang kita harus renungkan, kita lakukan, bukan dianalisa atau bahkan dikritisi, ya. Nah, yang kedua, selain sederhana, mudah. Jadi bahagia itu sebetulnya mudah. Arti mudah di sini, ya, yang sulit adalah niat dan kemauan kita. Maunya kita kan yang instan-instan saja, tanpa usaha, gitu. Jadi kita nggak mau berusaha, ya. Tetapi kalau kita ada usaha, kita mencari Tuhan, minta solusi dari Tuhan, bahagia itu akan diberikan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belum tentu nanti yang kita inginkan, misalnya kita harus pergi ke kafe atau kemana, ya belum tentu itu namanya bahagia sementara, sesaat, ya. Tetapi kalau kita minta solusi dari Tuhan, kita taati, kita turuti, kita dapat. Jadi mudah,
Nah, murah. Arti murah di sini, murah. Bahagia itu murah. Sebenarnya yang mahal adalah gengsi kita, gengsimu, dan harga diri kita. Mau nggak kita itu misalnya mendatangi, ya katakanlah bawahan-bawahan kita kalau dalam pekerjaan, atau kalau di dalam adat istiadat Batak, ya orang-orang yang di bawah pertuturan kita, misalnya anak kita, adik kita, atau mungkin pamurun kita, ya. Sulit kan untuk kita bisa lakukan itu kan? Sangat sulit. Karena apa? Itu tadi, terlalu mahal harga diri kita, sehingga kita tidak mau melakukan itu. Pasti kita berkata, wah masa saya harus urung ke anak buah saya, dia dong yang datang ke saya, hargai dong, ini kan bosnya. Pasti kita berkata demikian. Atau kalau saudara kita, wah dia kan baru saya, masa saya harus datang ke sana, ya. Sebenarnya memang ya kalau dia ada Batak, ya memang selayaknya ya baru lah yang datang ke hula-hula. Itu kalau kita membawakan secara ya adat. Tetapi kalau kita membawakan di dalam satu kasih, ya, di mana di dalam nama Tuhan itu kan kita adalah sama, ya, sama di hadapan Tuhan, satu derajat. Itu kalau berbicara kasih. Ketika kasih itu ada datang ke kita, atau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dengan kasihnya, itu pasti kita bisa lakukan. Ya turun ke bawah, ya, mendatangi ya tutur yang di bawah kita tanpa ada beban. Karena apa? Kita bertindak dari kasih, bukan mengingat-ingat bahwa dia guru saya, dia adik saya, dia di bawah saya, ya. Tetapi saya ingatkan juga untuk misalnya orang-orang yang di bawah pertuturannya, ya, dalam Dalianatul pada umumnya, ya, jangan dimanfaatkan misalnya ayat-ayat seperti ini sehingga ya jadi bermanja-manja, jadi menunggu hula-hulanya datang dulu ke rumahnya baru dia diberkati, ya. Jangan pasif, jangan menunggu, jemputlah bola, jemput kebahagiaan itu. Kan sangat layak misalnya orang-orang yang di bawah pertuturan kita, ya, datang ya bangnya ke bapaknya, ke hula-hulanya, minta didoain. Ya lebih enak, lebih plong menjemput bola, namanya itu rebut kebahagiaan itu maksudnya, ya. Jangan ditunggu terlalu lama, nanti bahagia itu kau dapat kalau kau menunggu. Nah, satu lagi, bahagia itu adalah ringan. Arti ringan di sini sebenarnya yang berat adalah kasih dan pengorbanan kita, ya, kasih dan pengorbanan kita. Mau nggak Anda menyisihkan sebagian dari rezeki yang Anda sudah peroleh untuk menolong orang lain misalnya, atau katakanlah saudara kita yang sedang dalam kesulitan atau dalam sakit penyakit sehingga dia membutuhkan banyak biaya. Sebenarnya kan kita ini memberkati kan ya karena memang sudah terlebih dahulu kita diberkati oleh Tuhan. Jadi janganlah kita misalnya bicara kasih itu kan namanya dikasih, ada yang dikorbankan, itu maksudnya, ya. Mau nggak kita mengorbankan? Gak usah banyak-banyak, sedikit saja dari rezeki yang sudah kita peroleh itu, ya. Daripada kita harus selalu berbicara kasih gitu. Kasih itu kan bukan di bibir saja, enggak, bukan di mulut saja, ya. Kasih itu memang harus dilakukan, harus diwujud nyatakan sehingga ada manfaatnya. Karena sesungguhnya kan kasih itu tanpa perbuatan ya kan mati.
artinya nilainya 0. Nah, kita bicara kasih, ya, atau nggak usah juga kita bicara kasih, tapi apabila kita udah duluan mendahulukan tindakan melakukan sesuatu hal untuk orang-orang yang membutuhkan, ya itu menjadi ringan, jadi nggak berat jadinya kan. Tetapi ya kalau kita tetap mempertahankan ya bahwa itu sayang untuk dikorbankan, sayang untuk diberikan, ya itu menjadi berat. Dan satu lagi yang terakhir ya, yang membuat kita bahagia itu tidak harus kaya dulu. Jadi nggak usah harus menunggu-nunggu kaya dulu, jangan menjadi alasan. Kan saya kan masih miskin, masih susah, belum layak saya menolong. Lah, kita kan dilahirkan telanjang, nggak bawa apa-apa. Artinya apa yang kita miliki sekarang ini itu harus kita syukuri. Karena semakin kita mau ya memberi, itu Tuhan akan memperhitungkan. Karena Tuhan sendiri udah jelas mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas juga di surga. Tingkap-tingkap langit akan terbuka. Asal kita dengan tulus dan ikhlas bahwasanya kita sedang mengembalikan apa yang sudah diberikan Tuhan ke kita melalui berkat-berkatnya setiap hari. Jadi saudara, cukup sederhana, tidak sulit sebenarnya. Tetapi maukah kita mengambil keputusan ini untuk memperoleh bahagia itu? Kalau kita mau, kita amini, kita renungkan, kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Evangelis John Wesley Marpaung. Sampai bertemu pada renungan kita yang berikutnya. Salam.